Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali sahabat penerobos, kita berjumpa di dalam pertemuan kita pada hari ini, yaitu berbicara tentang generasi penerobos. Dan hari ini kita masuk dalam satu tema, yaitu sukacita. Kita belajar, ini adalah bagian daripada buah-buah roh, yaitu sukacita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah pengurapan daripada Tuhan penuh atas kami. Dengan hikmat pengertian dan pewahyuan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan. Biar nama Tuhan ini dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu sukacita. Dan sukacita adalah bagian daripada buah roh. Artinya Tuhan mau kita memiliki buah sukacita. Ya, kita akan baca ayat firman-Nya Filipi 4 ayat keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata sekali lagi meneguhkan kehendak Tuhan bahwa Tuhan mau kita bersukacita. Jadi Tuhan bukan hanya berkata sekali bersukacita, tapi Tuhan berkata sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Artinya sukacita adalah hal yang penting. Kalau saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu artinya suka hati, ya, girang hati. Ternyata sukacita dimulai dari hati. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, artinya hati kita ini mempengaruhi sukacita kita. Ya, jadi penting, maka Tuhan bilang Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang perlu kita perhatikan. Nah, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang berbeda dari sukacita yang bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa bersukacita kalau duitnya lagi banyak. Sukacita bisa diberikan dunia kalau badan sehat, semua dalam keadaan baik, keluarga baik, pekerjaan baik. Nah, semua itu mudah untuk bersukacita. Tapi sukacita daripada Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi. Nah, kita pelajari saudara dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Jadi dikatakan kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani dengan cara ini, yang pertama dikatakan ia berkenan kepada Allah. Yang kedua, ia dihormati oleh manusia. Ternyata orang akan hormat sama saudara dan saya bukan karena punya kedudukan tinggi, punya uang banyak, punya rumah besar, ya punya mobil mewah, ya orang akan hormat. Tapi ketika itu tidak ada lagi pada kita, maka hormat manusia akan hilang. Tapi yang dimaksud dikatakan di sini dihormati oleh manusia bukan karena itu semua, tapi kita dihormati karena kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenarannya, maka itu dikatakan pertama, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita akan dihormati oleh manusia. Saudara, kita belajar di sini, berkenan kepada Allah ini yang harus kita miliki.
Karena hanya orang yang berkenan kepada Allah, dia yang akan diangkat pada masa pengangkatan orang percaya. Orang yang berkenan kepada Allah, dia yang layak menerima janji, yaitu kemuliaan kerajaan surga. Jadi berkenan kepada Allah seperti dikatakan tentang Daud. Daud adalah orang yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang taat. Bukan berarti dia gak pernah gagal, dia pernah gagal. Tapi ia bangkit dalam kegagalannya. Ia bertobat, ia memperbaikinya. Walaupun ia harus menerima hukuman karena kegagalannya dilakukan, ia tetap menerimanya. Dan ia tidak berhenti, ia tetap maju di dalam Tuhan. Ia terus mengandalkan Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan. Dan ia selalu melihat kemenangan demi kemenangan. Demikianlah orang yang berkenan kepada Allah. Ternyata saudara akan berkenan kepada Allah. Kalau saudara punya kebenaran, artinya bukan kebenarannya saudara hafalkan dalam ayat firman Tuhan yang saudara baca. Mungkin saudara sudah membaca berapa banyak kali saudara membaca Alkitab ini bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan itu berarti saudara punya kebenaran, tidak. Saudara disebut punya kebenaran ketika engkau melakukan dan menghidupi setiap kebenaran demi kebenarannya. Kapan saudara punya kesempatan untuk menghidupi kebenarannya? Pada saat engkau diperhadapkan pada masalah. Maka kenapa Tuhan katakan, siapa yang mau ikut aku, syaratnya adalah maukah kau sangkal diri? Maukah kau pikul salib setiap hari dan tetap mengikuti Tuhan? Jadi oleh karena itu saudara, jadi yang dikatakan di sini kebenaran adalah orang-orang yang mau mendengar dan melakukan. Kalau Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, Daud berkata tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk memiliki kebenaran yang dihidupi, saudara harus melatih diri saudara untuk mempraktekannya. Kapan saudara punya kesempatan mempraktekkan firman? Ketika ada orang yang datang kepada saudara dan menyakiti hati saudara, mengecewakan saudara. Saudara menerima sesuatu yang tidak seharusnya saudara terima. Dan hal-hal inilah adalah kesempatan untuk saudara menghidupi kebenaran. Dan waktu engkau menghidupi kebenaran, inilah yang disebut engkau mempunyai damai dan sukacita. Maka dikatakan di sini kalau kita berkenan kepada Allah, saudara, ada janji yang luar biasa. Mari saudara kita baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya. Jadi dikatakan di sini bagi orang yang berkenan kepada Allah, Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan ada janji. Yang pertama saudara akan memperoleh hikmat. Kedua, saudara akan memperoleh pengetahuan atau kepintaran. Yang ketiga, saudara akan menerima kesukaan. Segala hal yang menyukakan hati saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara saya. Yang penting adalah, sudahkah saudara menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Siapakah orang yang berkenan kepada Allah? Orang yang menghidupi kebenaran. Hikmat saudara ini yang diminta oleh Salomo. Dengan hikmat yang diperoleh, maka Salomo memperoleh segalanya. Oleh karena itu, ini janji yang luar biasa. Yaitu ketika engkau hidup dalam kebenaran. Ketika engkau melakukan kebenaran. Kapan waktunya ketika engkau diperhadapkan kepada masalah. Engkau diperhadapkan kepada goncangan dalam hidupmu. Disitulah kesempatan engkau menghidupi kebenaran. Dan kalau engkau menghidupinya dan terus menghidupinya dan menghidupinya dan menghidupinya. Maka itu akan membentuk karakter dalam hidup saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran. Dan kalau ini sudah terbukti. Bukan hanya manusia. Bukan hanya Tuhan yang menentukan. Tapi manusia sekelilingmu mengatakan bahwa engkau adalah orang yang menghidupi kebenaran. Maka saya percaya bahwa janjinya adalah pasti menjadi bagian saudara saya. Saudara akan memperoleh hikmat. Saudara akan memperoleh kepintaran. Dan saudara akan diberi Tuhan kesukaan. Bahkan dikatakan orang berdosa hari ini ditugaskan untuk mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu. Yang untuk kemudian diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Wow, janjinya luar biasa. Jadi saudara yang diperlukan adalah mari saudara hidup dalam kebenaran. Otomatis damai sejahtera dan sukacita akan mengikutinya. Kalau saudara hidup dalam kebenaran. Kenapa seorang gak bisa mempunyai sukacita ketika ia dalam keadaan baru dimaki? Karena dia belum menghidupi. 1 Korintus 4 dikatakan ayat 12 dan 13. Coba kita dengar ya, 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kalau
Kalau dimaki dan saudara belum bisa memberkati orang yang maki saudara, dijamin saudara pasti tidak bisa mempunyai sukacita. Kalau saudara dianiaya, saudara gak bisa, lu tidak sabar. Saya percaya sukacita saudara pasti tidak ada. Dan kalau saudara difitnah, saudara berjumpa dengan orang yang mau fitnah saudara, saudara tidak bisa berkata shalom, maka berikutnya saya percaya sukacita saudara juga pasti hilang. Oleh karena itu lakukan dulu kebenaran, maka engkau akan punya damai dan sukacita. Damai yang sukacita daripada Tuhan, bukan yang daripada dunia. Artinya tidak ditentukan, dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi. Yaitu saudara ada janji yang luar biasa. Bukan hanya janji untuk saudara dan saya. Yaitu bicara tentang hikmat, pengetahuan atau kepintaran dan kesukaan. Dan bahkan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui orang-orang yang berdosa kepada saudara, orang yang berkenan kepada Allah. Tapi juga berkat-berkat anak cucu semua. Itu adalah janji yang pasti digenapi buat saudara dan saya. Jadi dikatakan ini kuncinya adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang ombak yang tidak pernah berhenti. Ini janji Tuhan. Kalau kau dikatakan memperhatikan perintah-perintah Tuhan, berbicara tentang hidup dalam kebenaran, maka damai dan sejahtera dan sukacitamu tidak ada yang dapat mencurinya. Dan itu adalah janji. Tuhan memberikan damai dan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun. Engkau akan punya damai dan sukacita. Yang kuncinya adalah hidupi kebenaran. Maka damainya tidak akan pernah hilang daripada kita. Dan ini yang Tuhan mau. Kita buka Markus 11 ayat ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Satu hari Tuhan berjalan dan melihat sebuah pohon ara. Dia mengharap ada buah daripada pohon ara itu. Tapi ternyata tidak ada buahnya. Dan dikatakan di ayat tadi, belum musim buah ara. Saudara, kalau belum musim buah duren, saudara akan susah sekali mencari buah duren. Kalau belum musim buah mangga, saudara juga sulit sekali mendapatkan buah mangga. Tetapi Tuhan bilang, walaupun gak ada musim, Tuhan mau ada buah ara. Ya, artinya apa? Tuhan lagi memberi pesan buat kita. Hasilkan buah dengan tidak kenal musim. Jadi artinya saudara bukan musim sukacita kalau hari ini dompet saudara kosong. Kalau hari ini tubuhmu dalam keadaan sakit. Kalau hari ini keluargamu dalam keadaan berantakan. Kalau hari ini anak-anakmu memberontak. Atau suami atau istri meninggalkan engkau. Bukan musim sukacita. Tapi Tuhan bilang kau harus menghasilkan buah sukacita. Walaupun tidak musim sukacita. Dan apa dampaknya kalau tidak menghasilkan buah pada saat tidak ada musim? Coba kita baca di ayat 14. Markus 11 ayat yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, di ayat 20. Di ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya, lihat saudara. Bahwa ketika Tuhan menginginkan buah ara di mana tidak musim buah ara. Dia minta buah ara dari pohon itu tapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Maka pohon itu dikutuk dan dikatakan pada esok paginya dilihat pohon itu sudah menjadi kering. Tuhan berkata bahwa jangan seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Saudara, jangan sampai hal itu Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Ketika Tuhan mau kita menghasilkan buah sukacita, tapi engkau tidak bisa bersukacita dikala memang tidak musim sukacita, dalam keadaan hatimu yang tidak enak, dalam keadaan situasimu yang sangat mengecewakan. Sesungguhnya bukan musim sukacita, tapi Tuhan bilang engkau harus punya buah sukacita. Caranya seperti apa? Hidupi kebenaran, itu kembali kuncinya. Kalau kau menghidupi kebenaran, maka engkau akan punya damai dan sukacita. Bagaimana saya bisa punya damai dikala saya baru dimaki? Ya berkatin orang yang maki. Gak bisa, bukan hal yang mudah. Enak aja, yang salah siapa? Seringkali kita dengar hal itu dikatakan oleh banyak orang. Tapi hari ini saudara harus sadar dan tahu. Kita punya Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita roh kebenaran. Yang akan menuntun, mengajar, mengingatkan kita akan setiap kebenaran.
Cuma masalahnya gak banyak orang mau mendengar. Gak banyak orang mau taat. Seringkali kita bersandar menurut pengertian kita sendiri. Dikatakan dalam Mazmur 81 ayat yang ke-12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ya, karena tidak mau dengar dan tidak suka sama Tuhan, maka Tuhan bilang udah biarin dah terserah. Kamu berjalan menurut kedegilan hatimu. Ya, maka kalau udah Tuhan bilang biarlah berjalan menurut kedegilan hatinya, itu bahaya saudara. Dibiarin sama Tuhan. Ya, jadi oleh karena kenapa? Karena ia nggak mau mendengar. Karena ia tidak suka. Kapan disebut orang tidak mau mendengar? Ketika ia tidak taat akan kebenaran Tuhan. Kenapa? Bagaimana disebut orang tidak suka? Ketika diajak beribadah dan orang itu menolak dan berkata sibuk, gak sempet, banyak urusan. Jadi oleh karena itu saudara, hari ini ambil sikap yang benar. Yaitu kita belajar menjadi orang yang mau mendengar. Kita belajar mau menjadi orang yang taat. Kita mau belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Kapan kita punya kesempatan? Ketika kita ada di situasi yang tidak mengenakan. Maka Tuhan berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan meluputkannya. Mazmur 34 dikatakan ayat 20. Kisah 14 ayat 20 sudah dikatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 3 dikatakan ayat 12 di sana bahwa memang setiap orang yang beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Jadi saudara jangan heran akan hal itu semua karena Tuhan sudah mengatakannya dalam syaratnya pertama. Barang siapa mau mengikut aku, engkau harus mau sangkal diri. Pikul salib setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi ini syarat pertama. Kalau saudara mau ikut Yesus, maukah kau sangkal diri? Apa artinya sangkal diri? Dikala engkau mau marah, dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 8, berhenti marah, tinggal. Di dalam Mazmur 37 ayat 8, berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Sebab orangnya panas hati akan, dikatakan panas hati akan membawa pada kejahatan. Dan tidak ada orang yang jahat bisa masuk surga. Jadi sangkal diri artinya saudara harus menyangkal diri saudara untuk melakukan kebenarannya. Ketika engkau melakukan kebenarannya, engkau akan melihat damainya yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati pikiranmu. Sehingga engkau bisa bersuka cita karenanya. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hasilkan buah walaupun belum musim buah. Sukacita, engkau harus tetap sukacita. Bagaimana bisa? Ada Roh Kudus. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan dan engkau berdoa meminta Roh Kudus menolong engkau untuk melakukan kebenarannya. Bukan hal yang mudah untuk kita berkata shalom kepada orang yang memfitnah kita. Tapi engkau punya Roh Kudus. Engkau hanya perlu berkata, Tuhan, mampukan aku untuk aku berdamai dengan orang itu. Dan saya percaya damainya akan menyertai saudara dan saya. Pada satu hari saudara, saya dalam sebuah perjalanan. Ada seorang yang meminta saya untuk foto di sebuah pohon. Pohonnya ini besar, bunganya banyak kuning tapi daunnya nggak ada. Nah waktu foto saya juga nggak ngerti gimana caranya saya foto. Tiba-tiba hasil fotonya adalah orangnya kecil, pohonnya besar. Lalu orang yang minta foto sama saya bilang goblok, katanya begitu. Saya lihat gak ada orang, udahlah gak apa-apa gitu kan. Kedua kalinya dia minta kembali saya foto di atas sebuah motor besar. Dia foto. Nah yang ini saya gak ngerti salah saya apa. Tapi dia berkata demikian lebih keras lagi. Dan ada dua orang suami istri yang satu bis dengan saya dalam perjalanan itu. Dia geleng-geleng kepala karena ngelihat bagaimana dia berkata demikian kepada saya. Itu saya gak terima. Saya marah, saya kesel, saya kecewa. Saya gak punya damai. Hati saya panas, muka saya merah begitu. Dan saya gak bisa bersuka cita dikala satu bis orang-orang bersuka cita dan tertawa, saya gak bisa suka cita. Tiba-tiba Tuhan ingatkan apa yang sering saya katakan. Saya sering katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dimaki berkati. Wah itu senjata makan Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan saya akan hal itu. Dan saya bilang iya Tuhan, saya salah respon. Oleh karena itu saya langsung berdoa, saya memberkati dia. Saya bilang Tuhan aku berkati dia. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Tiba-tiba damai yang melampaui akal pikiran menguasai saya. Dan pada saat itu juga saya bisa tertawa kembali. Saya bisa kembali bercanda dengan orang yang memaki saya. Dan itu saya dapatkan ketika saya bisa memberkati orang yang memaki saya.
saya. Dan kebenarannya itu dahsyat dan ajaib. Saudara hanya perlu melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan kebenaran demi kebenarannya. Ketika engkau salah dalam responmu, Roh Kudus akan mengingatkan. Entah mengingatkan melalui firman Tuhan atau melalui sesamamu. Firman itu bisa diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan waktu kita mendengarnya, mari saudara belajar, terima dan kita mau bertobat. Terima dan kita mau berubah. Dikatakan di dalam Wahyu ketiga ayat 19, orang yang kukasih kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Tuhan mau saudara dan saya, terimalah teguran sebagai tanda kasih. Kalau ada orang yang menegur saudara, berarti orang itu mengasihi saudara. Kalau orang itu tidak menegur saudara dikala saudara melakukan kesalahan, berarti kau diperdulikan dan kau nggak dianggap dan kau diabaikan dan dibiarkan. Jadi oleh karena itu saudara, lakukan segala suatu kebenaran, maka sukacita itu akan menguasai hati dan pikiran saudara. Dan ini sangat amat penting. Dengan sukacita yang kau miliki, maka hatimu gembira. Jadi ketika hatimu gembira, sukacita akan terpancar dalam wajahmu. Dan ketika engkau bersukacita, ada satu lagu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kalau hati saudara gembira, ada obat yang dibuat Tuhan di dalam hati saudara. Itu yang akan menimbulkan obat yang menahan segala sakit penyakit bermunculan di dalam tubuhmu. Mungkin segala sakit penyakit itu ada di dalam kita. Bisa kemungkinan kita darah tinggi, bisa kemungkinan kita punya penyakit gula, bisa kemungkinan jantung, kita punya penyakit jantung. Mungkin kita ada masalah bisa di ginjal atau di seluruh organ tubuh kita. Tapi kita percaya bahwa kalau ada obat yang manjur, kata manjur ini datang daripada Tuhan. Kalau ada obat yang manjur, maka saya percaya obat yang daripada Tuhan akan menangkal segala sakit penyakit. Maka penyakit apapun tidak berkuasa di dalam tubuhmu. Oleh karena yang penting adalah hatimu harus dijaga. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita hidupi, ini yang harus kita lakukan. Yaitu jaga hatimu. Bagaimana? Dengan lakukan ketetapannya, lakukan kebenarannya. Kapan kita punya kesempatan melakukan kebenaran? Dikala engkau dalam situasi-situasi yang tidak enak. Dalam keadaan tertindas kata Daud. Di situ aku belajar ketetapan Tuhan. Bukan karena kita, karena Tuhan. Dia akan memampukan kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Ada satu slogan kami berkata begini. Nurut-nurut aja pasti lurus-lurus aja. Lakukan pekerjaan baik, hati gembira, muka berseri, semangat bertambah. Begitu saudara. Tapi kalau tidak nurut pasti tidak lurus jalannya. Kalau tidak lurus maka dikatakan tidak nurut pasti tidak lurus. Hatinya gimana? Hatinya panas dan mukanya muram dan dikatakan dosa mengintip dan sangat menggoda. Jadi artinya kalau saudara nurut, kalau saudara taat dan melakukan kebenarannya, maka dikatakan jalan saudara akan lurus. Tuhan beri kekuatan untuk saudara melakukan kebenarannya. Kalau jalan saudara benar, maka hati saudara pasti penuh sukacita. Kalau hati saudara sukacita, maka dikatakan damai, semangat kita akan terus bertambah-tambah. Tapi dimulai dengan ketidaktaatan. Ketika engkau tidak taat, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Ketika engkau tidak taat, maka siap-siap engkau akan dibawa masuk pada masa kebodohan. Apa masa kebodohan? Allah dikatakan ketika engkau mulai menjauh daripada Tuhan, itu adalah masa kebodohan. Ketika engkau menjauh daripada Tuhan berbicara mulai dari angka 1. Kalau ada sekali kau mengundurkan diri dari ibadahmu, maka akan ada 2, akan ada 3 sampai kau dibuat hilang dari ibadah dan pertemuan-pertemuan kita kepada Tuhan. Dan ini maunya iblis, saudara harus sadar. Iblis mau saudara jauh dari Tuhan supaya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu jangan biarkan iblis mencuri hatimu dan membuat engkau tidak punya sukacita. Karena ketika engkau tidak bisa sukacita, hatimu tidak gembira, maka tidak ada obat yang manjur. Sakit penyakit, virus corona, bakteri, segala sesuatu bisa masuk di dalam tubuh saudara. Akan menimbulkan sakit penyakit yang dikatakan akan mendatangkan kutuk. Maka dikatakan ia dikutuk, pohon itu dikutuk. Bahwa dikatakan tidak seorang pun akan memakan buahmu selama-lamanya. Dan pohon itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu hasilkan buah saudara sesuai dengan pertobatan. Masakan engkau sudah bertobat puluhan tahun, hidupmu masih sama dengan engkau ketika belum bertobat. Ngapain aja saudara di gereja?
Ngapain aja saudara ada di dalam ibadah kalau hidup kita tidak berubah. Saya percaya Tuhan akan mengukur kita. Terus menerus kita akan diukur. Kalau di dalam Yesaya 47 dikatakan ada alat pengukur. Ketika kita diukur maka ternyata semata kaki. 1000 hasta kita berjalan diukur lagi. Ternyata mulai ada serutut air itu. Dan kita mulai berjalan lagi 1000 mil berikutnya. Maka dikatakan diukur sudah sepinggang. Harusnya begitu saudara, sampai saudara berenang. Artinya Paulus katakan, dulu aku muda, aku mau pergi kemanapun, aku bebas. Tapi ketika aku dewasa, di pinggangku diikatkan tali dan aku pergi ke tempat yang tidak aku mau. Sampai engkau akan mengikut kemana Tuhan membawa saudara. Sampai engkau berkata suka-sukanya Tuhan. Dimulai dari proses perjalanan hidupmu. Ketika hari ini kau berjalan bersama Tuhan. Satu hari kau akan diukur melalui proses dan ujian hidupmu. Ketika engkau diuji, maka responmu masih sama dengan sebelumnya. Maaf, saudara akan remedial lagi. Dan kau berjalan lagi, kau diuji. Kau masih punya respon yang salah, kau akan diuji lagi. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan buang-buang waktu. Engkau tidak punya banyak waktu. Kita ada di enduring time. Waktu tambahan, kalau pemain bola biasanya seri itu diberi kesempatan terakhir untuk tendang bola. Kalau yang nendang bola itu fokus, dia bisa menghasilkan gol dan menang. Tapi kalau gak fokus, dia akan kehilangan kesempatan. Ini adalah waktu terakhir, waktu di mana Tuhan beri kesempatan. Kalau ada seorang pendoa berkata dia melihat saat jarum jam sudah menunjukkan angkanya di 12. Tetapi Tuhan undurin dulu, diundur lagi sedikit waktu lagi memberi kesempatan. Dan inilah waktu tambahannya Tuhan. Jadi oleh karena itu pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Waktu ini sebaik-baiknya untuk kau mendekat kepada Tuhan. Untuk kau belajar menghidupi kebenaran demi kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan mengubah hidupmu. Engkau akan punya sukacita. Dan ketika engkau sukacita, maka engkau akan punya damai. Ketika kau punya damai dan sukacita, Tuhan bilang kau akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena kalau kau berkenan kepada Allah, engkau akan memperoleh hikmat, engkau akan memperoleh kepintaran, engkau akan memperoleh kesukaan, dan bahkan berkat dari orang berdosa akan menjadi bagianmu. Berkat yang luar biasa. Oleh karena itu berikan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan membentuk sesuka hatinya. Dan dia tidak pernah membentuk untuk menghancurkan engkau. Kau harus percaya dia tidak pernah punya mencelakan. Tidak punya rencana untuk mencelakakan hidup kita. Tuhan hanya punya rencana, yaitu memberi damai dan hari depannya penuh harapan buat saudara dan saya. Oleh karena itu ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Setiap pagi bangun kau berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun hidupmu hari lepas hari. Dan percayalah janji Tuhan. Walaupun kau melewati api, kau tidak akan terbakar, kata Tuhan. Walaupun kau harus melewati sungai, maka kau tidak akan dihanyutkan. Yang penting kau berjalan bersama dengan Tuhan, kau aman. Jadi oleh karena itu, mari saudara belajar, lakukan kebenarannya. Jangan marah ketika engkau tertindas. Jangan engkau kecewa ketika engkau direndahkan. Ketika engkau tidak menerima seperti apa yang kau harapkan. Jangan pernah kecewa. Karena saya percaya, apa yang kau lakukan buat Tuhan. Jangan pernah engkau menuntut penghargaan dari manusia. Satu hari engkau akan kecewa. Jadi oleh karena itu saudara, setiap firman dan kebenaran ketika kau hidupi, engkau akan tetap punya damai sejahtera, kau akan tetap punya sukacita. Dan kau tidak akan pernah kehilangan sukacita. Oleh karena itu hidupi kebenaran. Ada janji yang besar, ada janji yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap bersukacita, jangan pernah kehilangan sukacita. Karena Tuhan membuat segala sesuatu dalam hidupmu dengan tujuannya masing-masing. Untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan dia. Untuk kita tetap menghasilkan buah di situasi di mana enggak mungkin kita menghasilkan buah. Oleh karena itu tetaplah percaya dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Penerobos yang hari ini mungkin kehilangan sukacita dan sulit bersukacita di tengah kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Ya, saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Bapak saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang dalam keadaan sulit untuk bersukacita. Mari Tuhan, sukacita daripada Tuhan turun atas mereka. Ingatkan Roh Kudus kebenaran demi kebenaranmu. Tuhan ingatkan atas mereka. Untuk mereka juga diberi kekuatan untuk melakukan dan menghidupinya. Ketika mereka melakukan kebenaran, kami percaya damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah daripada Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua. Terpujilah nama Tuhan untuk lawatan, pengurapan kuasa yang membangkitkan semangat kami untuk kami bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus semua kami menerimanya. Haleluya. Amin. Sahabat penerobos, tetap maju, tetap semangat dan tetap berkobar di dalam Tuhan dan lakukan setiap perintahnya dan ketetapannya tanpa mengurangi sedikit pun. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.